Podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Episode ke 60 something lah. But how are you? Apa kabar semua? Kembali lagi. Ini buat akhir pekan atau buat kapan sih? Gak tahu. Ya kayak udah lama gue nggak rekam, dan setidaknya gue udah lama nggak rekam dengan cara ini ya. Gue back to the old laptop. Gue pun di perjalanan menuju kantor karena lagi-lagi gue harus bawa mobil, walaupun ya sebenarnya ini ke kantor itu pilihannya banyak. Mau pakai mobil bisa, pakai motor bisa, mau pakai kendaraan umum juga bisa, tapi ya you know lah, terserah gue dong, lagi pengen mau naik mobil ya naik mobil, nggak naik mobil ya nggak apa-apa juga gitu ya, nggak sih? Hah? Apakah ada keharusan untuk menggunakan kendaraan tertentu? Kayak, man, I'm just stalling guys, sorry. Gue pengen cerita apa? Gue ada ya. Gue hari ini is one of those rare episodes yang sebenarnya gue tahu gue mau ngomongin apa karena gue udah memikirkan ini dari cukup lama. Cuma baru kesampaian aja gitu bahwa oke, berapa minggu yang lalu gue nonton video YouTube dari channel yang namanya Extra Credits. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe sama Extra Credits, go check them out. You know, karena gue nggak bisa stress enough about this, karena itu channel bagus banget. So gue ulangi lagi, go check them out. Beneran deh, karena ya gue tahu gue berlebihan dalam hal ini ya, karena buat yang belum tahu, Extra Credits adalah channel YouTube yang isinya menceritakan kejadian-kejadian sejarah dengan animasi gitu, dengan animasi dan storytelling yang menurut gue sangat menarik, mudah dicerna, visualnya bagus, sehingga lo nggak bosen dengerin ceritanya gitu. Lo nggak apa ya? Lu tuh nggak lu inget lah ya waktu sekolah dan lu masih harus belajar sejarah gitu ya sebelum lu milih IPA IPS. Ya kalau lu milih IPS lu pasti harus belajar sejarah sih ya kan. Tapi ini masa dimana ya lu masih masih belajar sejarah, dan biasanya ini pas SD SMP gitu. Kebanyakan guru sejarah kita eh, ngajar sejarah itu ya karena eh, itu masuk ujian gitu ya kan. Lu tau kan maksud gue, jadi dia mereka tuh ngajarin kita buat tahu oh tahun berapa kejadian ini, siapa tokohnya ya kan, di mana kejadiannya gitu. Karena format ujiannya kan seperti itu kan, pasti lu ya lu pasti ingat lah kayak pertanyaan-pertanyaan kayak kapan perang di Ponorogo terjadi gitu kan, siapakah pahlawan nasional dari Maluku gitu. Ya pasti gitu-gitu, gitu-gitu aja gitu. eh Ya, dan itu akhirnya nggak bikin orang-orang tertarik gitu dengan sejarah ya, karena jadi sejarah itu identik dengan ya, ini ngafal lah, ngafal tahun, ngafal tokoh, ngafal tempat gitu. Dan dia dan pada saat itu tuh gue nggak suka dengan sejarah gitu. Gue karena gue males menghafal gitu. Sedangkan wow, ini motor boleh juga nih mainnya. Eh, ya sedangkan ternyata sejarah itu lebih lebih luas dan lebih dari itu, dan lebih menarik sebenarnya. Karena gue punya privilege lah ya buat bisa uh, menikmati sebuah sistem pendidikan yang jauh berbeda dengan yang kebanyakan kita kenal gitu, yang kita tahu gitu. Dan di sistem pendidikan itu gue juga ada pelajaran sejarah, tapi minat gue akan sejarah itu
langsung berkali-kali lipat karena pertama gaya ngajar si guru gua itu, dan format ujiannya pun yang nggak purely membutuhkan, ya nggak harus lu buat menghafal aja gitu, bayang kan. Dan gue inget gue pelajaran sejarah pertama yang bikin gue sebenarnya tertarik banget sama sejarah itu adalah justru bukan sejarah kita gitu, bukan sejarah Indonesia atau sejarah kerajaan sebelum zaman Belanda atau segala macam lah. Gue tahu itu karena gue ngafal, jadi gue ingat gitu kan. Tapi momen sejarah yang paling ya paling gue suka dan paling gue ingat karena ya kesukaan gue sama itu uh, adalah tentang Perang Dunia Kedua gitu. Karena kebetulan ya itu lagi dipelajarin di kelas gue, di pelajaran sekolah kelas berapa waktu itu gue lupa. Dan awalnya gue tuh baru pindah dan gue pikir oh gue harus menghafal semua kejadian nih di Perang Dunia Kedua. Jadi gue ngafal tahun, ngafal tempat, ngafalnya. Dan ternyata uh, ketika masuk pelajaran dan mulai ujian ternyata nggak seperti itu gitu. Kayak ternyata soal ujiannya gini, eh bukan soal kayak kapan Perang Dunia Kedua terjadi gitu. Nggak kayak gitu. Tapi itu kayak fakta itu udah given aja gitu, kayak bahkan ada di soalnya gitu. Perang Dunia Kedua yang terjadi antara tahun 1940-an sampai 1945 itu, bla bla bla, terus kayak tolong jelaskan bagaimana kondisi para prajurit Inggris ketika baru terjun di Normandy gitu kan. Nah, eh di situ oke, ada elemen menghafalnya ya karena lo perlu tahu lah kejadiannya kayak gimana. Tapi lo juga harus eh punya ketertarikan dengan kejadian itu karena lo harus nyelam lebih dalam lagi dan lo harus cari tahu. Oh, iya, kayak pertanyaan itu kan kondisi prajurit gitu. Ya, oke, kondisi prajuritnya kayak gimana gitu. Jadi nggak sekedar kayak kita tahu terjadi perang di Normandy dari tahun segini sampai tahun segini gitu kan, dipimpin oleh jenderal ini melawan jenderal ini gitu. Tapi kita ngertiin kayak oh kondisinya waktu itu mereka supply-nya kurang nih. Jadi mereka uh, berada dalam tekanan yang lebih besar dibanding tentara Jerman yang udah siap menghadapi invasi tentara-tentara sekutu dari Amerika dan Inggris kayak gitu contohnya gitu. Dan itu bentuknya esai gitu, bentuknya tuh esai, jadi lu bercerita, lu menceritakan ulang dari apa yang udah lu denger, lu pelajari, lu baca, lu cerita ulang lagi kayak tentang spesifik topik yang terjadi di sejarah itu. Dan dan akhirnya setelah itu gue jadi suka banget kan sama sejarah dan segala macam gitu. Dan akhirnya ya gue revisit balik sejarah-sejarah yang ada di buku pelajaran kita zaman dulu soal kerajaan, ya kerajaan Majapahit lah, Sriwijaya, Singasari dan segala macam. uh, dan gue nyari sendiri itu uh, out of interest gitu, bukan karena kewajiban kayak oh ya ini mau ujian nih, mau uan gitu jadi gue harus ngafalnya, tapi gue beneran tertarik bahwa oh ya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Dan gue baru nyadar bahwa apa yang diajarin di sekolah itu nggak nyampe 5% dari kejadian yang sesungguhnya terjadi gitu di periode itu gitu. Misalnya eh apa ya, misalnya kayak mungkin lo inget ketika kita belajar kerajaan-kerajaan Hindu Buddha gitu kan, ada kerajaan Singasari, kerajaan Singosari. Kita paling-paling kalau lo ingatan lo bagus ya, lo cuma ingat kerajaan Singosari itu berdiri tahun berapa, runtuh tahun berapa, raja-rajanya siapa, dari tahun berapa ke berapa, nama prastastinya apa gitu ya kan. Sedangkan ternyata tuh Singasari itu punya sejarah yang menarik banget karena eh, itu tuh ternyata lebih dari cuma sekedar sebuah kerajaan Hindu Buddha di Pulau Jawa gitu. Mereka tuh pernah eh, berkontak dengan pasukan pasukan Mongol Mongol yang terkenal bisa menguasai hampir lebih dari separuh benua Asia itu.
Tapi ketika mereka ke Jawa dan ketemu Singosari, mereka tuh kalah gitu. Dan ceritanya tuh bagus banget tentang strategi perang, tentang perang saudara, tentang ya kelicikan dari raja-raja Singosari gitu. Tapi itu it's fascinating story gitu, Pak. Dan gue bisa lihat banget kalau misalnya ini adalah sejarah orang Amerika, ini udah jadi film dan ini jadi film yang sangat abu-abu gitu. Karena ketika gue akhirnya tahu background story-nya gitu, gue jadi ngerti kayak, oh, mau dibilang kita yang baik nggak juga, dibilang kita yang jahat nggak juga gitu. Karena semuanya bercampur abu-abu dalam koalisi perang yang ambigu gitu. Dan akhirnya ya selain baca berkat YouTube, gue juga punya akses ke cerita-cerita sejarah yang dipresentasikan dengan sangat menarik gitu, yang jauh lebih menarik dari guru-guru sejarah kita waktu di sekolah gitu. Eh, dan salah satunya si extra credit ini gitu, yang gue suka banget. Mereka tuh pernah bikin video series tentang kerajaan Majapahit dari awal sampai runtuhnya. Dan ya menurut gue, yang gue bilang itu, di sekolah kita belajar 5% tentang Majapahit. Berkat video ini, gue at least tahu sampai 75% lah tentang Majapahit. Tentang garis-garis besar ya, tentang raja-rajanya itu sebenarnya seperti apa. Nggak cuma sekedar kita tahu dia mimpin dari tahun sekian sampai tahun sekian gitu, tapi kita tahu ketika mereka berkuasa, apa intrik dan kejadian-kejadian besar yang terjadi gitu. Tentang Gajah Mada sebenarnya dia itu kayak gimana gitu ya. Kan Gajah Mada itu kita agung-agungkan banget gitu, sampai jadi jalan lah, jadi kampus lah, jadi mall lah, jadi apa gitu. Dan itu jadi simbol kekuatan politik gitu di negeri kita. Padahal ternyata sisi gelapnya tuh ada banget gitu. Dia jadi salah satu alasan kenapa dua suku terbesar di negeri ini saling membenci gitu. Gua nggak mau bilang namanya nama sukunya, tapi kan kalian tahu ya dua suku terbesar gitu. Dan itu cuma karena ambisi satu orang gitu, yang akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu, masih ada gitu. eh dan baru-baru ini si extra credits ini ngeluarin video tentang seorang tokoh yang mungkin bukan orang Indonesia, tapi menurut gua perjalanan hidupnya gitu, aduh, salah satu mungkin orang paling beruntung di dunia ini gitu. Dan sebenarnya gue pengen ngomongin tentang dia gitu. Tapi karena mungkin udah durasi, ya gue summarize aja ya. Jadi orang ini bernama Ibnu Battuta. Eh, Entah kenapa kita bilangnya Ibnu Battuta, tapi orang sana bilangnya Ibn Battuta gitu, kebalik-balik. Eh, ya juga sih, tapi ya Ibnu Battuta ini kan kita tahu, lagi-lagi kalau ingatan lo bagus, dia adalah salah satu tokoh yang mengunjungi kerajaan Samudra Pasai di Aceh dan di Sumatera bagian utara. Aceh, iya, Aceh, Sumatera bagian utara. Salah satu kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Eh, it's debatable lah, tapi di pelajaran sekolah kan kita kita taunya gitu kan. Kerajaan Islam pertama adalah Samudra Pasai di Aceh gitu, yang tumbuh karena pedagang-pedagang dari Gujarat, India datang untuk berdagang dan akhirnya nyebarlah agama Islam gitu. Dan beberapa tokoh yang pernah mengunjungi kerajaan ini antara lain adalah Marco Polo dari Italia dan juga Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta ini kan orang Maroko gitu. Dan tapi kita cuma tahu itu aja. Kita cuma tahu tentang Ibnu Battuta ketika dia lagi ngunjungin Samudra Pasai, lagi main lah gitu kan. Tapi ternyata hidupnya itu jauh lebih luas dibanding cuma ke kerajaan Samudra Pasai, ke Samudra Pasai, sekedar ke Aceh gitu. Eh, Orang Barat akan mengakui bahwa Marco Polo itu adalah seorang explorer, seorang apa ya, penjelajah ulung yang mengunjungi banyak belahan dunia gitu. Tapi sebenarnya mereka melupakan sosok Ibnu Battuta ini. Ibnu Battuta ini adalah traveler sejati gitu. Sebelum
kalian menggunakan uang beasiswa untuk mengubah status ngubah bio sosmed kalian menjadi part-time traveler, full-time traveler gitu kan. Part-time. Anjing gue ngomong apa sih? Statusnya dari part-time student full-time traveler gitu. ya ya udah angus lah joke tapi bodo amat gitu ya. Intinya kan ya kalian tahu kan ya, the minute kalian dapat beasiswa buat ke Eropa, yang pertama kali kalian ubah itu adalah bio Twitter, bio Instagram, dan bio Tinder menjadi part-time student, full-time traveler gitu. Aduh, karena ya udah nyampe Eropa ya, kenapa nggak Eurotrip gitu pakai uang beasiswa kan? Oh, sangat kontroversial, Ram. Akan banyak sekali orang yang tersinggung dengan dengan lelucon ini gitu kan. Ya kalau misalnya kalian tersinggung ya ya wajar lah gitu, karena berarti you cannot take a joke gitu, karena toh kalian udah jalan-jalan ini gitu kan, ngapain tersinggung gitu, kalian udah menikmati juga gitu ya, nikmatin aja gitu. Ngapain harus eh, bergantung pada omongan seorang mas-mas om-om yang di podcast yang tidak terkenal ini gitu. Tapi ya gitu, Ibnu Batuta ini udah jadi traveler sebelum traveling itu nggak hits, sebelum ada promo-promo diskon tiket dari dari online travel agent andalan kalian gitu kan. Dia tuh benar-benar menjelajah, dan dia ini salah satu tipe penjelajah yang bisa kita bilang zaman sekarang inilah responsible traveler. Artinya dia berkunjung ke negara-negara, ya macam-macam negara dan kerajaan dan kebudayaan di belahan dunia. Tapi dia nggak meddle. Meddle tuh artinya dia nggak ikut campur gitu. Beda dengan orang-orang putih keparat gitu, kayak orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia terus ngejajah, terus orang Inggris ke India terus ya ngerusak, ngebunuh segala macam gitu. Ini Ibnu Battuta tadi benar-benar soul traveler, backpacker sejati yang cuma datang terus ngeliat gitu, nggak nyampah, nggak nggak bikin daerah turis jadi kumuh gitu. Ya kan, ya lu tau kan tipe-tipe turis zaman sekarang yang datang cuma ke bagian-bagian turis foto terus ya pakai pakai bis pariwisata gitu, dan ngeganggu warga lokal gitu, ngeganggu warlock gitu. Nah, Ibnu Battuta ini enggak, dia orangnya chill, dia dia pokoknya eh, liburan liburan lagi, menjelajahi negeri-negeri di seberang sana itu cuma buat dapetin chill vibes saja gitu. Dia cuma pengen chill aja gitu kayak. Dan oke, eh, ada gue lagi megang peta perjalanan dia gitu, dan ini fascinating banget sih dia. Oke, dia kan orang Maroko ya, jadi ya pasti dia mulai dari Maroko. Dia itu orang Tangiers. Tangiers itu ada di Maroko. Nggak seterkenal Casablanca atau Marrakesh, tapi ya it's a good place. Dan dia mulai awalnya tuh dia niat, tau nggak, dia tuh niat naik haji gitu kan. Dia naik haji, dan ya zaman dulu kan nggak ada Oriental Plus, nggak ada Furoda gitu kan. Dan kalau lo mau naik haji ya lo berangkat berangkat bayi aja gitu, kayak kalau misalnya lo di daerah sekitar Afrika Utara sama Timur Tengah ya udah lo berangkat bawa karavan, bawa onta, perlengkapan yang cukup, dan lo hajar lah gitu ya. Eh, dan dia niatnya gitu, dia dia pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, berangkatlah dia dengan ontanya dan perbekalan dia gitu. Dan ternyata ketika dia eh, lagi apa, dalam perjalanan ke Mekah dengan niatan naik haji itu, eh, dia kan ngelewatin negeri-negeri yang pada masanya itu eh, apa ya, majestic ya, majestic, toko kue majestic. Ya pokoknya sangat besar dan sangat berbeda dengan negeri dia sendiri, padahal masih di benua dan di letaknya masih di utara Afrika yang sama gitu. Jadi dia berangkat dari negeri Maroko itu, dia melewati sebuah negara namanya
Mesir. Ya zaman dulu namanya bukan Mesir lah ya. Eh, Dulu itu namanya Kesultanan Mamluk gitu. Mamluk karena Mamluk itu kalau nggak salah artinya budak apa gue ya kayaknya budak gitu atau something. Dan pada saat itu di Mesir ada revolusi budak gitu, budaknya ngambil senjata terus kudeta raja-raja sebelumnya yang memperbudak mereka dan akhirnya mereka jadi sultan gitu. Dan mereka itu ya eh, bisa dibilang salah satu khalifah ya, khalifah penerus khalifah-khalifah yang Umayyad dan segala macam itu. Jadi mereka yang wilayah Mekah dan Madinah itu dulu bagian dari Kesultanan Mamluk ini gitu. Dan apa ya, ya yes, dulu tuh belum ada Arab Saudi gitu, jadi ya wilayahnya itu wilayah Mesir gitu, wilayah Mesir. Dan ketika dia masuk negeri itu ternyata, oh ternyata negeri ini lebih dari Mekah dan Madinah gitu. Dan dia akhirnya dia jalan-jalan lah di Kairo, Alexandria, dia nyebrang terus dia lewat Yerusalem lah, terus baru dia akhirnya haji lah dia di Mekah Madinah gitu. Tapi akhirnya setelah dia dan haji zaman dulu itu bukan 40 harian gitu loh, tapi setahun sepanjang tahun gitu karena ya lu udah jauh-jauh pakai onta lama ya, lu pengen lebih lama lah di sana pastinya kan. Akhirnya ya dia lama di Masjidil Haram di Nabawi belajar bahasa Arab lah, belajar mendalami Quran segala macem gitu. Tapi dan akhirnya dia lebih makin tertarik sama menjelajahi dunia itu ketika ketemu orang-orang di Madinah di Mekah karena ya pada saat itu dan sekarang juga sih itu tempat berkumpulnya kaum muslim gitu kan dari penjuru dunia gitu, dari manapun gitu. Dan dia ketemu orang yang dari Iran lah, dari Zanzibar lah, dari Afrika bagian timur gitu. Dan dari situ dia dengar cerita-cerita tentang negeri-negeri ini dan akhirnya dia oke, gue pengen jadi traveler gitu. Sebelum ada vlog, sebelum ada AdSense, dia meniatkan diri untuk menjelajahi negeri ini tanpa harus orang lain tahu gitu, hanya buku catatan dia gitu. Keren nggak? Hah? Ada nggak orang zaman sekarang yang traveling cuma buat dirinya sendiri gitu, nggak posting di sosmed, nggak bikin vlog, nggak meraut AdSense gitu? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Hah? Kalau ada, bagus. Nah, bagus, anda bagus. Tapi ya gitu, jadi dia ya begitulah perjalanan dia di awal lah gitu. Itu titik mula kenapa dia bisa punya keinginan buat travel. Ketika di masa ya itu tuh kan tahun 1300-an lah ya, orang traveling itu bukan sesuatu yang normal gitu kecuali lu memang pedagang gitu, lu saudagar ya, memang memang tugas lu berpergian gitu. Tapi I don't know, dia ini pure pure traveling aja gitu dan backpacker sejati gitu karena ya dia perbekalan pun dia pas-pasan gitu dan dia selalu ada aja jalannya dia untuk mendapatkan perbekalan buat perjalanan dia yang selanjutnya gitu. Jadi oke, jadi dari Mekah Madinah dia lanjut nih ya ke daerah seluruh negara-negara Arab itulah, mau dari Yemen, Oman, Iran, Damaskus, apa Syria gitu. Terus dia lanjut ke bawah ke Afrika gitu, ke daerah-daerah Zanzibar dan Mombasa. Mogadishu itu tuh apa ya, kayak Mogadishu kan Somalia, Zanzibar itu Tanzania sekarang mungkin, dulu nggak tahu ya kerajaan apa tapi ya Tanzania gitu. Terus ada Kenya di Mombasa gitu. Dan dia mengunjungi daerah-daerah itu yang mungkin kebanyakan dari orang tuh pasti ya belum belum pernah lah ngunjungin. Dan itu baru mulai itu karena setelah itu dia makin ngerti bahwa oh oke, dunia ini terlalu luas banget. Oke, gue lanjut dan gue lanjut ke daerah eh, Kesultanan Ottoman atau yang sekarang itu Turki lah ya, Turki, Yunani gitu. Dia beneran ke Hagia Sophia di Istanbul, Konstantinopel gitu kan. Ya zaman dulu namanya Konstantinopel diganti Istanbul. Terus dia bahkan kalau sampai Eropa, sampai Bulgaria tuh nyampe tuh mereka. Terus dia ke daerah-daerah yang ya mungkin dulu bagian dari Kesultanan Ottoman ya, kayak Armenia gitu ya. Terus lanjutlah dia sampai ke
mulai dia menjelajah ke Asia Tengah, mulai ke Mongolia lah, Kazakhstan, Kazakhstan yang dia dia tuh nggak ke Mongolia, dia cuma ke Kazakhstan, terus dia turun ke bawah gitu ke Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan. Tuh Afghanistan, zaman zamannya Afghanistan masih eh, masih masih cantik banget negaranya itu ya, masih. Karena buat kalian yang mungkin kita lupa ya bahwa kita sekarang cuma tahunya negara-negara Afghanistan, Irak, Syria gitu adalah negara-negara perang, negara-negara teroris yang ya udah hancur aja gitu. Padahal tapi sebelum sebelum tahun 70-an itu negara yang negaranya bagus banget gitu, dan so beautiful, uh, rich in culture, dan perpaduan antara budaya Islam dan budaya negerinya itu bagus banget gitu. Tapi ya tentu udah nggak kayak gini lah sekarang gitu. Dan pada masanya Ibnu Battuta pun seperti itu gitu. Eh, Makanya layak banget buat dikunjungin. Makanya dia mau aja ke Afghanistan gitu. Terus dia lanjut ke daerah-daerah India, kerajaan-kerajaan. Udah 1300 mungkin belum ada orang Inggris ya, berarti India itu masih bagian dari Kesultanan Delhi apa ya. Mungkin gua masih rada buta sama sejarah India, tapi kurang lebih kayak gitu sih. Sebelum ada Inggris, ya India sama kayak kita aja, banyak kerajaan, mecah aja ya, tergantung suku masing-masing gitu. Dia banyak tuh lama di India, dari utara sampai selatan dia kunjungi tuh. Dia ke Sri Lanka juga, dia ngelihat eh, Sri Lanka sebelum Inggris tuh apa ya, Ceylon. Ceylon itu kan pas ada Inggris ya, sebelumnya apa namanya tetap Sri Lanka atau gimana nggak tahu. Terus dia lanjut nih ya, dia berarti dia selain pakai onta dia juga ikut kapal lah ya, ke kasarnya dia ada kapal, dia nebeng aja, hitchhike aja. Nah, bahasa kerennya sih hitchhike gitu. Dia nginepnya pasti di hotel-hotel kapsul atau hostel-hostel gitu yang hype. Tapi ya gitu. Dari India dan Sri Lanka dia lanjut lah pakai kapal ke daerah-daerah kayak Bangladesh, Chittagong. Itu dunia di tahun segitu tuh lagi-lagi Asia di tahun 1300 ya, sebelum bangsa Eropa datang, itu lagi bagus-bagus ya, lagi di puncak kejayaannya pada masa itulah. Karena eh ya 1300-an bangsa Eropa juga lagi bangkit, karena ya mereka baru tahu dunia juga gitu. Tapi peradaban itu sebenarnya di Asia gitu. Cuma karena kita terbiasa dengan sejarah yang didikte oleh orang-orang kulit putih, kita kesannya kita baru ada tuh karena dijajah mereka gitu. Padahal nggak juga gitu. Udahlah, baru dari Chittagong Bangladesh gitu melautlah dia sampai ke Malaka, di Kesultanan Malaka gitu. Dari situ nyebranglah dia ke Sumatera dan sampailah dia di Samudra Pasai. Dan ya dia berhenti di situ. Dia tentu dia lihatlah peradaban Samudra Pasai dan Kesultanan Malaka itu kayak gimana, bahwa oh ternyata dia tuh baru ngerti Islam tuh udah sampai sini gitu. Eh, tapi itu nggak bikin dia puas, dia lanjut lagi. Hebat nggak? Ini dia nggak ada pulang ke rumah loh, dia nggak pulang-pulang ke rumah. Ini dia nggak dicariin orang tuanya ya. Ya Thomas, ya pulang Thomas. Iku ada gawe di kantor camat iku jadi PNS yang membanggakan orang tua gitu. Nggak ada. Orang tuanya lepas saja, dia anaknya mau traveling ya bodoh amat. Dari Sumatera dan Malaka, wow. Dia berangkat ke ya mungkin daerah-daerah Vietnam, Filipina gitu. Dia ngunjungin, dia sampai Cina juga gitu. Dia ngunjungin daerah-daerah kayak Fujian, Hangzhou, dan akhirnya sampai Beijing gitu. Jadi uh, istilah yang sering kita dengar, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, ini kampret satu ini beneran ngejar sampai Cina, karena dia sampai Beijing ketika flight murah itu belum ada gitu. Ya kan, dia berangkat dengan uh,
karena itu passionnya dia aja gitu. Beneran passionnya aja gitu. Dan gue baru ceritain itinerary dia doang gitu. Dia tuh kemana aja, belum lagi cerita tentang apa yang dia temuin di perjalanan itu gitu. Dan eh kalau gue ceritain bakal panjang banget ini. Hidup seorang Ibnu Batuta, the greatest travel of all time gitu. Eh, Marco Polo lewat gitu. Christopher Columbus yang dibangga-banggakan oleh orang kulit putih lewat. Setidaknya Ibnu Batuta ini nggak nyasar gitu. Christopher Columbus tuh nyasar pengen nyari India, ketemu benua Amerika. Makanya orang-orang asli Amerika itu dibilang Indians gitu, karena si Christopher Columbus itu gengsi aja sama kru-kru kapalnya gitu, kayak anjir gue udah bawa orang sebanyak ini nyasar, ya udahlah ya ini orang-orang di Amerika ini kita panggil Indian aja nih, ini pasti orang India gitu. karena karena lu harus tahu orang putih di tahun 1300 itu ya goblok. Gak pinter-pinter amat gitu. Eh, Mereka tahu angka nol itu dari kita juga gitu. Mereka ya mungkin lu nggak tahu ya, tapi angka nol itu diciptain sama orang India gitu, sama orang-orang apa ya, dari India terus dibawa ke daerah Arab, ke kaum Muslim di Arab, terus ya kaum Arab kan ada dagang sama orang Eropa juga, ya akhirnya eh, nyampe lah ilmu itu ke Eropa gitu, dan itu baru banget gitu. Dan akhirnya berkat angka nol itu berkembanglah science dan mathematics di Eropa gitu, karena sebelum ada angka nol itu Eropa itulah negara yang jauh berbeda gitu. Ada Mereka itulah bangsa di mana ketika ada orang yang bilang bumi itu tidak datar, bumi itu bulat dan dia mengelilingi matahari, itu orang dibunuh, dianggap penyihir. Itu se backwards itulah negara bangsa Eropa zaman dulu. Sedangkan bangsa India, bangsa Arab itu mereka udah chill aja, mereka udah tahu ya, ya bumi itu bulat dan mengelilingi matahari dan kita punya angka nol gitu. Udah mereka chill aja gitu. Eh, dan ya gitulah. Karena itu si siapa sih Ibnu Batuta ini ya, dia punya kemauan buat menjelajahi dunia. Ya oke, dia nggak menjelajahi sampai ke benua Amerika gitu. Eh, tapi kalau lo consider bahwa ya pada masa itu dunia ya adalah Asia, Timur Tengah dan Eropa gitu. Ya dia dapet lah semua benua itu dia ngunjungin. Eropa dapet, Asia pastilah dapet, Timur Tengah, Afrika pun dapet gitu. Dan uh, men kalau lo baca atau mungkin lu tonton deh si extra credits itu tentang Ibnu Batuta, dan lu bakal dapetin sebuah cerita yang menakjubkan gitu mungkin. Dan ya mungkin lu nggak akan setuju dengan kebanyakan dari jalan hidupnya gitu, tapi lu harus admit bahwa that is one life to live gitu. Ain't that a life to live gitu ya. Karena uh, banyak dari kita ya kita pengen banget traveling sana sini, tapi ya memang itu adalah dunia yang jauh berbeda banget ya. Itu adalah masa yang sangat berbeda gitu kan. uh, ya mungkin nggak bisa plek-plekan 100% kita contoh, uh, tapi pasti ada esensi yang bisa kita ambil dari situ ya. Seru banget. uh, you know, maybe I'll talk about this a little bit more at some other episodes, tapi gue sudah sampai dan jadi sudah selesai ceritanya. Kan ini cuma buat nemenin gue di jalanan doang. Kalau udah nyampe ya udah gitu ya. Oke, okay? Thank you buat yang udah dengerin ya. I'll check up on you next week. This is Ram signing off. Bye bye.